Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Masuk kita pada tafsir Quran surat Ar-Ra'd ayat yang ke-2 sampai dengan ayat yang ke-4. Kita lanjutkan pada ayat yang ketiga. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa huwal ladzi maddal arda wa ja'ala fiha rawasiya wa anhara wa min kulli tsamarati ja'ala fiha zawjaini itsnaini yughsil lailan nahar. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Dan Dialah Rabb yang membentangkan bumi dan menjadikan gunung-gunung dan sungai-sungai padanya. Dia menjadikan padanya semua buah-buahan berpasang-pasangan. Allah menutupkan malam kepada siang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan. Tafsir ayat yang ketiga. Wa huwallazi maddal ardo, dan dialah Rabb yang membentangkan bumi. Dia menciptakan bagi manusia dan melebarkannya serta mencurahkan berkah padanya. Dia mempersiapkannya sebagai pijakan bagi manusia serta memasukkan ke dalamnya segala sesuatu yang menjadi maslahat bagi mereka. Wa ja'ala fiha rawasiya, dan menjadikan gunung-gunung padanya, yaitu gunung-gunung yang besar, supaya bumi tidak bergoncang disebabkan penghuninya. Bila wujud gunung-gunung tidak ada, sudah tentu bumi akan bergoncang beserta isinya, sebab bumi berada di atas aliran air, sehingga tidak ada kekokohan dan tidak ada kestabilan, kecuali dengan sebab keberadaan gunung-gunung yang besar, yang Allah jadikan sebagai pasak-pasaknya. Dan menjadikan di dalamnya anharo, sungai-sungai yang menyediakan air minum bagi manusia dan hewan-hewan ternak serta tanaman pertanian mereka. Dengan air itu, Dia mengeluarkan berbagai kebaikan yang banyak dalam bentuk pepohonan, tanaman, buah-buahan. Oleh karenanya, Dia berfirman, "Wa min kulli tsamarati ja'ala fiha zawjaini itsnain," dan menjadikan padanya semua buah-buahan berpasang-pasangan, dua jenis yang dibutuhkan manusia. Yughsil lailan nahar, Dia menutupkan malam kepada siang, sehingga cakrawala menjadi gelap dan setiap binatang berteduh kepada tempat bermalamnya. Manusia beristirahat dari rasa capek dan kelelahan di siang hari. Lantas, bila mereka telah menuntaskan kebutuhan-kebutuhan mereka berupa tidur, maka siang akan menutupi malam. Kemudian, mereka akan berada di pagi hari untuk bertebaran kembali, memenuhi kepentingan-kepentingan dan pekerjaan-pekerjaan mereka di siang hari. Wa min rahmati ja'ala lakumul laila wan nahar litaskunu fihi litabtagu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Dan karena rahmatnya, Dia menjadikan untukmu malam dan siang, supaya kamu beristirahat pada malam itu, dan supaya kamu mencari sebagian dari karunia-Nya pada siang hari, dan agar kamu bersyukur kepadanya. Al-Qasas ayat yang ke-73. Inna fi dzalika laayat, sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah yang menunjukkan orientasi-orientasi ilahiyah liqaumi yatafakkarun, bagi kaum yang memikirkan tentangnya dan mencermatinya dengan pandangan kognitif yang menunjukkan bahwa zat yang menciptakan, mengatur, dan mengendalikannya adalah Allah, yang tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia, tidak ada sesembahan selainnya. Dia mengetahui alam gaib dan alam nyata, Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu, Al-Hakim, Maha Bijaksana dalam segala urusan, Al-Mahmud, yang Maha Terpuji atas seluruh yang diciptakan dan diperintahkannya, yang Maha Suci lagi Maha Tinggi. Ayat yang keempat. Wa fil ardi qita'un mutajawiratun wa jannatun min a'nabi wa zar'un wa nakhilu wa sinwanun wa ghairu sinwanin yusqa bi ma'i wahid wa nufassiru ba'daha ala ba'din fil ukul inna fi dzalika laayatil liqaumin yaqilun. Dan di bumi ini terdapat bagian-bagian yang berdampingan,
dan kebun-kebun anggur, tanaman-tanaman, dan pohon kurma yang bercabang dan yang tidak bercabang. Disirami dengan air yang sama. Kami melebihkan sebagian tanaman-tanaman itu atas sebagian yang lain tentang rasanya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Tafsir ayat yang keempat. Dan di antara tanda kebesaran Allah yang menunjukkan kesempurnaan, kekuasaan dan keistimewaan ciptaannya, Dia menjadikan fil ardi qita'un mutajawirat wa jannatun. Di bumi ini bagian-bagian yang berdampingan dan kebun-kebun. Di dalamnya terdapat berbagai macam pepohonan berupa pohon anggur, kurma, biji-bijian dan lain-lain. Ada pohon kurma yang sebagiannya sinwanun, bercabang-cabang. Artinya beberapa batang pohon berada di atas satu pongkol tanaman. Wa ghairu sinwanin, yang tidak bercabang-cabang. Maksudnya setiap pohon berada pada pongkolnya masing-masing. Semuanya yusqa bima'in wahid, disirami dengan air yang sama, dan tanahnya pun sejenis. Wa nufassilu ba'daha ala ba'din fil ukul. Kami melebihkan sebagian tanaman itu di atas sebagian tanaman yang lain tentang rasanya, dalam aspek warna, cita rasa, manfaat, dan tingkah kelezatan. Ada jenis tanah yang baik, subur, bisa menumbuhkan ilalang dan rerumputan yang banyak. Bermacam pohon dan tanaman. Ada tanah yang berada di dekat tanah tadi, namun tidak bisa menumbuhkan tanaman ataupun menyimpan cadangan air. Ada tanah yang mampu menyimpan suplai air, namun tidak mampu menumbuhkan ilalang. Ada tanah yang lain yang mampu menumbuhkan tanaman, biji-bijian, dan berbagai pepohonan, namun tidak menumbuhkan rumput ilalang. Buah ini begitu manis, sementara buah itu pahit, dan buah yang lain rasanya sedang-sedang saja. Apakah keanekaragaman ini muncul dari zatnya itu sendiri dan karakteristiknya, atau merupakan ketentuan dari Al-Aziz Ar-Rahim, zat yang maha perkasa lagi maha penyayang? Inna fi dzalika laayatil liqaumin ya'qilun. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Maksudnya bagi orang-orang yang mempunyai akal pikiran yang mengantarkan mereka menuju hal-hal yang bermanfaat bagi mereka dan mengajak mereka kepada kematangan hidayah dan berpikir tentang Allah, berupa pesan-pesan, perintah-perintah, dan larangan-larangannya. Adapun orang-orang yang kerap berpaling dan orang-orang yang berpikir tumpul, maka mereka berada dalam kubangan kegelapan tanpa mengetahui apa-apa. Berjalan mondar-mandir dalam kesesatan mereka, tidak mendapatkan jalan petunjuk kepada Rabb mereka, dan tidak memahami ucapan-ucapannya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.